Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Dorothea Nindya Safira Hapsari. Kalian bisa memanggil saya Bu Indi. Saya berasal dari Universitas Jember dan berasal dari Fakultas Pendidikan Biologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi bakteri. Langsung saja yuk kita pelajari. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi bakteri, pasti kalian sudah mengenal beberapa produk ini kan? Produk Yakult, yogurt, atau nata de coco, atau mungkin keju. Ibu yakin kalian pasti sudah mengenal beberapa produk ini. Nah, kalian tahu tidak bahwa produk-produk yang tadi kita sebutkan membutuhkan jasa training, yaitu bakteri. Nah, kalian kan minggu sebelumnya sudah mempelajari mengenai sistem klasifikasi. Nah, pasti kalian juga tahu bahwa bakteri ini masuk ke dalam kingdom. Ya, betul. Jadi, untuk sistem klasifikasi 5 kingdom, bakteri ini masuk ke dalam kingdom Monera. Nah, namun seperti kita ketahui, sistem klasifikasi terus-menerus berkembang, sehingga kingdom Monera ini akhirnya dipecah menjadi 2 kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, kenapa Archaebacteria dan Eubacteria ini dipisah menjadi 2 kingdom yang berbeda? Ternyata pada tahun 1977, peneliti menemukan bahwa Archaebacteria dan Eubacteria tidak lebih sama dibandingkan dengan eukariotik. Walaupun Archaebacteria dan Eubacteria ini sama-sama prokariotik. Nah, kita masuk ke dalam kingdom Archaebacteria terlebih dahulu. Sebelumnya, kedua kingdom ini digabung menjadi satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Nah, kalian masih ingat bahwa kingdom Monera ini termasuk pada organisme prokariotik, yang artinya untuk kingdom Archaebacteria ini juga termasuk prokariotik yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler. Ciri selanjutnya yaitu tidak memiliki membran inti. Kingdom Archaebacteria berasal dari kata archaeo yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari archaeo sendiri yaitu kuno, sehingga untuk Archaebacteria ini seringkali disebut dengan bakteri kuno. Nah, untuk ciri-ciri dari kingdom Archaebacteria ini, yang pertama, untuk dinding sel dari Archaebacteria ini tidak memiliki atau tidak mengandung peptidoglikan. Sedangkan untuk membran plasmanya, nah ini perlu diperhatikan ya, untuk kingdom ini tidak memiliki membran inti, tetapi mereka tetap memiliki membran plasma. Membran plasmanya mengandung lipid. Selain itu, bakteri ini termasuk pada organisme ekstermofil, yang artinya bakteri ini dapat hidup pada lingkungan-lingkungan yang ekstrim, seperti pada kawah gunung berapi, atau yang memiliki gas metana yang tinggi, seperti itu. Nah, untuk Archaebacteria ini diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, Archaebacteria metanogen,
yang kedua Archaebacteria thermoacidophili, dan yang ketiga adalah halophili. Kita masuk pada Archaebacteria halophili. Archaebacteria halophili ini merupakan archaebacteria yang hidup pada kadar garam yang tinggi. Salah satu contohnya adalah Halobacterium sp. Nah, kita masuk selanjutnya pada Archaebacteria methanogen. Untuk Archaebacteria methanogen ini adalah archaebacteria yang hidup pada lingkungan yang mengandung kandungan metana yang tinggi. Sehingga untuk Archaebacteria ini merupakan organisme anaerob yang mampu mengubah gas metana diubah menjadi senyawa organik, yaitu karbon dioksida dan asam asetat. Salah satu contoh dari Archaebacteria ini yaitu Ruminococcus albus. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi yang terakhir, yaitu Archaebacteria thermoacidophili. Untuk bakteri ini adalah archaebacteria yang hidup pada suhu yang tinggi ataupun pada lingkungan yang memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Salah satu contoh dari Archaebacteria ini adalah Pyrrolobus fumare. Nah, sekarang kita akan masuk pada kingdom selanjutnya, yaitu kingdom Eubacteria. Eubacteria sendiri berasal dari kata eu yang artinya sejati dan bacteria atau bakteri. Sehingga yang sering kali kita sebut dengan bakteri sebenarnya adalah Eubacteri. Eubacteria ini sering disebut dengan bakteri sejati. Nah, untuk Eubacteria memiliki ciri-ciri umum seperti berikut. Yang pertama, bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis, sehingga untuk bakteri ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Untuk ukurannya yaitu rata-rata memiliki rentang dari 0,5 mikron hingga 5 mikron. Selanjutnya, bakteri ini termasuk ke dalam organisme prokariotik. Ciri selanjutnya, seperti yang kita ketahui, untuk bakteri prokariotik tidak memiliki membran inti, tapi tetap memiliki membran plasma. Untuk dinding sel pada Eubacteria ini tidak seperti Archaebacteria. Pada Eubacteria, dinding selnya memiliki peptidoglikan atau mengandung peptidoglikan. Selanjutnya, bakteri ini memiliki sifat kosmopolit, yang artinya kita bisa menemukan bakteri ini di mana saja. Selain itu, bakteri ini dapat hidup secara soliter ataupun berkelompok. Nah, sekarang kita akan masuk pada struktur-struktur bakteri. Untuk struktur bakteri ada dua, yaitu struktur umum, yang artinya untuk struktur umum ini adalah struktur yang dimiliki semua Eubacteria. Untuk struktur umum terdiri dari yang pertama ada dinding sel, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada ribosom, dan juga ada materi genetik. Sedangkan untuk struktur yang kedua adalah struktur tambahan. Jadi yang dimaksud dengan struktur tambahan di sini adalah struktur yang tidak semua bakteri memiliki struktur ini, yaitu ada flagella, ada fimbre, ada kapsul, dan ada pilus. Kita masuk pada struktur umum dasar dari bakteria. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini tersusun yaitu gabungan dari polisakarida dan protein. Dari dinding sel ini kita juga bisa mengklasifikasi Eubacteria ini.
dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita bisa tahu bakteri ini termasuk bakteri gram positif atau bakteri gram negatif dengan cara melakukan pewarnaan gram pada bakteri. Kalau bakteri termasuk dalam bakteri gram positif, maka akan memiliki warna ungu, sedangkan untuk bakteri gram negatif memiliki warna merah. Nah, untuk dingisan ini memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan bagi bakteri dan juga untuk mempertahankan bentuk dari bakteri. Selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma pada bakteri ini yaitu tersusun atas lapisan fosfolipid dan juga lapisan protein. Selanjutnya kita masuk pada struktur yang lain yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel. Selanjutnya kita masuk pada ribosom. Ribosom ini memiliki fungsi sebagai sintesis protein. Selanjutnya adalah struktur materi genetik. Kalian juga sudah tahu kan materi genetik itu seperti apa? Saya yakin kalian sudah mengerti atau memahami mengenai materi genetik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada struktur tambahan bakteri. Struktur tambahan yang pertama adalah kapsul. Kapsul ini adalah lapisan lendir. Kapsul ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kelembapan dari bakteri dan menjaga bakteri agar tidak kering. Selain itu, kapsul ini juga sebagai bentuk perlindungan untuk bakteri. Kapsul dan lapisan lendir ini tersusun dari lapisan polisakarida dan juga air. Selanjutnya ada flagellum atau flagella. Untuk flagella ini memiliki fungsi sebagai pergerakan dari bakteri. Selanjutnya ada fimbria. Fimbria atau pilus. Untuk pilus ini merupakan struktur yang seperti rambut pada bakteria. Jadi merupakan membran plasma yang dia menonjol keluar sehingga seperti membentuk rambut. Sedangkan untuk fimbria adalah struktur yang menyerupai pilus yang memiliki ukuran yang lebih pendek dibandingkan pilus. Selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri yaitu seperti pada gambar berikut. Untuk bentuk bakteri terdapat berbagai jenis. Yang pertama ada kokus, yaitu seperti bulat. Yang kedua ada bacillus, yaitu seperti kapsul atau lonjong memanjang. Kokus dan bacillus ini sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk lagi, seperti gambar berikut. Selain bentuk bacillus dan kokus tadi, terdapat berbagai jenis lagi seperti vibrio atau yang seperti berbentuk bintang yaitu star shape bakteria, atau yang berbentuk kotak atau rektangular bakteria, dan yang seperti spirillum. Nah, sekian dari materi bakteri hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol COVID-19 saat melakukan kegiatan sehari-hari. Sampai jumpa.